Aku dulu hanya bersekolah sampai kelas 3 SD saja, karena tak ada biaya untuk meneruskan. Aku dulu hanya bersekolah sampai kelas 3 SD saja, karena tak ada biaya untuk meneruskan. Ya, aku memang berasal dari keluarga miskin. Sebagai keturunan Madura yang religius, aku lebih memilih meneruskan pendidikan ke pondok pesantren di Paiton, Probolinggo. Saat itu, bekal agamalah yang kucari. Bekal yang terus kujadikan pegangan hidupku hingga kini. Aku juga paham bahwa ikhtiar harus selalu dilakukan saat menghadapi masalah. Hidup dalam keterbatasan ekonomi malah mendorongku untuk terus berusaha. Karena itulah, 6 bulan lalu aku relakan istriku merantau ke Malaysia menjadi pembantu rumah tangga. Aku ikhlaskan diriku menjadi orang tua tunggal merawat Ningsih yang selalu butuh perhatian. Dahulu aku jarang membawa Ningsih ke dokter. Ya, biayalah yang menjadi hambatan. Namun bulan September 2006 lalu sempat terpercik sedikit harapan kala ada yang berbaik hati membawa Ningsih berobat ke rumah sakit. Ningsih diperkirakan mengalami keterbelakangan mental dan gangguan syaraf yang parah. Itu menyebabkan ia menggigit bahkan memakan jari jemarinya tanpa rasa sakit. Mestinya keluarganya kan melarang, jangan gini, enggak boleh, enggak baik gitu. Tapi itu bukan karena kelaparan, itu bukan ya? Saya rasa ya enggak. Bukan, lebih karena kelainan saraf tadi. Keterbelakangan mental. Selintas aku mendapat kabar bahwa harapan sembuh putriku sangat kecil. Aku hanya seorang bodoh. Aku tak punya pengetahuan tentang penyakit anakku. Bahkan sekedar berharap pun rasanya terlalu mewah. Aku hanya berusaha melakukan apa yang aku bisa. Hingga detik ini, aku hanya bisa membungkus kedua tangan Ningsih dengan kain agar tidak menjadi sasaran gigi-gigi tajamnya. Untuk pengobatan putriku, rupiah demi rupiah ku coba kumpulkan. Setelah mertuaku pulang berjualan di pasar, tiba giliranku mengais nafkah. Berat rasanya meninggalkan Ningsih di rumah. Aku tahu, walau tak pernah terucap dari mulutnya yang tunawicara, Ningsih mengharapkan aku terus berada di sampingnya, merawat, menjaga dan menyayanginya sepenuh hati. Tapi aku harus tetap berangkat. Tak seperti para tetangga yang punya keterampilan melaut, aku hanya bisa mengandalkan kemampuanku berdagang minyak wangi dan dupa kemenyan.